Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rusulillahi ajmain. Amma ba'du. Sahabat seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dalam kesempatan ini kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga mudah-mudahan atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita, kita dapat memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk menghambakan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya ibadah itu akan mendapatkan hak kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan jalan kita dijauhkan dari murka dan azabnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Selawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku, dimanapun kita berada, dalam kesempatan yang ini saya akan membacakan surat Muhammad ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu intan surullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Singkat. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya aku akan menolongmu dan memberimu kedudukan, menguatkan kedudukan. Artinya apa? Manakala kita membela kebenaran, menebarkan kebajikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita dalam menghadapi segala kesulitan. Apapun kesulitan kehidupan yang kita hadapi, itu Allah Subhanahu wa taala akan menolong dan akan memberi kedudukan pada kita, menguatkan kedudukan kita. Jadi artinya apa? Kalau zaman Nabi Muhammad SAW dulu, orang ada yang ragu-ragu untuk berjihad membela agama Allah. Untuk berperang itu ragu-ragu. Untuk berimpak, bersedekah itu ragu-ragu. Maka Allah SWT mewahyukan ayat ini kepada baginda Rasulullah SAW agar memberi motivasi mereka, jangan takut dan jangan kecewa. Tidak usah berkecil hati terhadap jihad mereka yang mereka keluarkan baik harta maupun raga. Allah SWT mengatakan, ya ayyuhallazina amanu intan surullaha yansurkum wa yusabbih aqdamakum. Jika kalian terjun berjihad di jalan Allah SWT dengan harta dan jiwa, raga dan segala upaya yang kita kerahkan untuk membela kebenaran, maka Allah SWT akan menolongmu dan akan menguatkan kedudukan. Itu janji Allah SWT. Jadi untuk itu kita di zaman sekarang ini kan, khususnya di negara kita kan tidak ada perang. Tidak ada peperangan antar agama, tidak ada peperangan antar suku. Maka sudah seyogyanya kita memelihara kedamaian, menghindari unsur-unsur kebencian baik bersosial media, jauhi sikap kita yang bersifat hasut, ya, adu domba. Yang penting kita menyampaikan kebenaran. Mudah-mudahan mereka yang belum mengikuti kebenaran dapat mengikuti kita. Amin Allahumma amin. Bagaimana kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala? Yakni diantaranya dengan mulai dari kita sendiri dulu, kita benahi ibadah kita benahi sholat kita benahi infak kita, zakat kita, puasa kita, dan ibadah-ibadah lain. Dan selanjutnya mari kita sama-sama bahu-membahu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara kemampuan kita sendiri, dengan segala fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ilmu, kita manfaatkan ilmu kita untuk membela agama Allah dengan berdakwah misalnya, atau dengan harta kita bisa berinfak, wakaf. Kita lihat
pembangunan tempat ibadah, kita bantu, kita lihat, apa yang bergerak di bidang agama ini, kita bantu semampu kita. Ada pendidikan agama yang perlu bantuan, misal di pondok, di TPA-TPA, kita bantu. Kita lihat guru ngajinya apakah dibayar atau tidak, ya kan? Kalaupun tidak dibayar, mereka dari mana mendapatkan rezeki? Tentu tidak anak-anak kita bayar ngaji, mari kita bersedekah, berinfak. Kita bantu mereka. Sekalipun mereka tidak meminta. Ini salah satu bentuk kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak perlu ditolong sebenarnya. Akan tetapi manakala kita bergerak, berjihad, apa yang kita lakukan, apa yang kita korbankan untuk agama Allah ini, itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah sholat, yakni berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al jihadu fi sabilillah. Percayalah, dimanapun kita berada, mari kita bergerak bersama-sama, kita makmurkan musola, makmurkan masjid, usahakan sholat berjamaah, itu sudah termasuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat anak-anak di sekeliling kita, apakah mereka belajar agama atau tidak, kita bantu mereka, itu kita sudah menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Itu melalui surat Muhammad ayat 7 ini, ya ayyuhallazina amanu intan surullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Mudah-mudahan nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapat balasan yang sempurna. Percayalah bahwa salah satu impak kita terbaik kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.